Konnichiwa guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. So, jadi kamu sudah punya visa ke New Zealand, baik itu visa student, visa kerja. Terus mungkin kamu akan bertanya-tanya, what to expect, where to live, what shall I do once I arrive, and how to find friends or community. Nah, di video ini kita akan bicarakan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu masih di Indonesia, apa yang harus kamu lakukan sesudah kamu nyampai di New Zealand, dan beberapa tips dan saran dari aku. Jadi, tonton terus ya, jangan sampai di skip supaya kamu mengerti betul-betul apa yang akan saya sampaikan. Tapi bentar dulu guys, sebelum kita lanjutkan, tolong share, like, komen, dan juga subscribe channel aku ya, supaya aku lebih semangat berbagi informasi dengan kalian. Thank you guys. Langsung saja ya guys, what to do when you are still in Indonesia. Yang pertama, kedua, dan ketiga yang kamu lakukan adalah research. Itu yang paling penting. Apa yang di-research? Nah, semua hal-hal yang kamu pengen tahu yang berhubungan dengan tujuan kamu datang ke sini. Yang harus kamu riset pertama sekali adalah budaya atau culture di New Zealand. Seperti kebanyakan negara maju lainnya, budaya di New Zealand itu dipengaruhi oleh budaya barat dan juga penduduk Maori, penduduk lokal di sini. Ada juga pengaruh budaya Pasifik yang kental karena lokasinya memang di Lautan Pasifik, dan sisanya itu adalah multikultural. Jadi New Zealand itu sudah seperti melting point yang semua culture campur aduk di sini kayak gado-gado. Lalu karena budayanya itu berbeda, teman-teman harus cari tahu pergaulan seperti apa, lingkungan sosial seperti apa, dan cara berkomunikasi juga sangat berbeda. Dan komunikasi memakai bahasa Inggris tentu saja ya, itu yang teman-teman harus biasakan gitu supaya sebelum datang ke sini itu tidak banyak culture shocknya. Poin yang kedua yang kamu harus research itu tentang cuaca. Jadi kita di sini ada 4 musim, yakni winter atau musim dingin. Seperti sekarang teman-teman bisa lihat outfit aku sudah pakaian winter ya. Nah, ini dari bulan Juni ke bulan Agustus. Temperature yang paling rendah yang pernah aku alami sejak datang tahun 2017 di sini itu adalah -7. Tapi biasanya ini jarang-jarang. Nah, yang biasa itu yang dari bulan kemarin sampai sekarang itu yang paling rendah itu -2. Jadi kalau di -2 di malam hari dan pagi-pagi sekali, nah sampai siangnya itu bisa hanya 8 derajat, 9 derajat. Tapi kadang kalau sunny kita bisa juga dapat 11, 12 itu sudah hangat. Yang kedua adalah musim spring atau musim semi sesudah musim dingin. Ini terjadi di bulan September dan November. Terus musim panas atau summer itu dari Desember ke Februari, dan autumn atau musim gugur itu di bulan Maret sampai ke Mei. Loh, kok musim dinginnya berbeda dengan Amerika? Tentu saja berbeda karena lokasi mereka itu di Northern Hemisphere, sedangkan New Zealand itu di Southern Hemisphere. Jadi kebalikan. Kalau di sana winter, di kita itu summer, di sana summer, di kita itu winter. Jadi kayak gitu ya. Apa gunanya mengetahui cuaca ini? Tentu saja sangat bermanfaat untuk menentukan pakaian apa yang kamu harus siapkan, apa yang harus dipakai. Sebab jika kamu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan musimnya, maka kamu akan merasakan uncomfortable, nggak nyaman gitu, bisa kepanasan atau kedinginan. Pakaian itu harus disesuaikan dengan musim yang ada. Yang kamu harus research berikutnya ketika kamu masih di Indonesia adalah tentang makanan. Mayoritas makanan di sini ini adalah makanan western food dan fast food. Nah, walaupun ada Indian food, Mediterranean, Asia, sushi juga banyak di sini ya. Kalau teman-teman Muslim, kamu harus mencari makanan halal seperti apa dan di mana. Nah, jangan khawatir, di semua area di New Zealand itu banyak makanan halal, daging halal dan butcher yang halal. Nah, supaya teman-teman merasa aman, tidak melakukan sesuatu yang melanggar kepercayaan kamu,
Saya rekomendasi kamu untuk memasak sendiri. Kalaupun pergi keluar, kamu hanya tinggal melihat label-label halal yang ada gitu ya. Nah, kamu akan merasakan homesick makan makanan Indonesia karena di sini susah. Tidak ada warteg gitu ya. Kita keluar rumah sudah ada langsung warteg gitu jual makanan. Di sini tidak seperti di Indonesia. Jadi kita harus mandiri, masak sendiri. Kalau enggak ya beli di restoran begitu, yang which is notabene kan biasanya mahal. Jadi kalau mau berhemat, masak aja sendiri. Karena di semua flat, bahkan di tempat backpacker aja disediakan dapur, jadi kita bisa masak sendiri. Kamu juga bisa membawa beberapa makanan Indonesia, Indomie atau makanan lain yang praktis, yang kalau kamu nanti feeling homesick gitu, kangen makanan Indonesia, bisa masak itu. Eits, tapi berhati-hati karena biosecurity di New Zealand itu sangat ketat. Kita tidak boleh sembarangan membawa makanan. Ada makanan-makanan yang kamu boleh bawa, ada yang tidak. Jika kamu ingin saya membahas tentang biosecurity dan makanan apa yang bisa dibawa masuk di New Zealand, nanti kamu komen di kolom komentar ya. Yang berikutnya, kamu harus research adalah akomodasi. Di mana nantinya kamu akan tinggal, tipe akomodasi apa yang kamu mau. Apakah kamu mau flatting atau ngekos, atau kamu mau tinggal di apartemen, atau mau tinggal di student accommodation kalau kamu datang ke sini untuk kuliah dan sendiri. Kalau bawa keluarga, tentunya harus nyewa satu rumah atau nyewa apartemen gitu ya. Nah, aku sudah ada bikin video tentang bagaimana cara mencari kos di New Zealand. Kalau kamu belum nonton, tonton di sini ya. Kamu boleh mencari akomodasi di TradeMe dan Facebook. Nah, kalau di Facebook kamu ketik misalnya kotaknya, nama kotaknya, lalu accommodation. Kayak di kota aku di Christchurch, kamu tinggal ketik Christchurch accommodation. Kalau misalnya kamu di Wellington, nanti baru ketik Wellington accommodation nanti. Nah, gitu sesudah tahu, baru nanti kamu boleh hubungin orang yang ada di sana dan katakan kalau kamu perlu akomodasi. Jika teman-teman datang jadi turis atau datang ke sini untuk melamar pekerjaan misalnya, jangan khawatir kalaupun tidak menemukan akomodasi di TradeMe atau Facebook, kamu boleh cari di backpacker. Backpacker accommodation itu juga populer dan murah juga. Jadi boleh tinggal di sana seminggu atau 2 minggu dulu. Sesudah itu, selama waktu itu, kamu boleh mencari tempat tinggal di TradeMe, gitu ya. Yang harus kamu riset berikutnya itu adalah tentang transportasi. Bagaimana kamu nanti di sini mobilenya seperti apa gitu ya? Apakah kamu akan menyetir sendiri atau naik transportasi umum? Nah, kalau naik transportasi umum atau naik bus, caranya seperti apa? Beli kartunya di mana? Saya sudah pernah buat video tentang ini. Kalau teman-teman belum tonton, tonton di sini ya. Pilihan transportasi berikutnya adalah naik sepeda. Naik sepeda juga it's quite popular gitu ya, karena aku juga kerja setiap hari itu naik sepeda. Terus ada juga skuter atau skateboard. Nah, kamu juga sudah harus research nanti kalau datang ke sini airport pick-up-nya seperti apa. Adakah teman yang pick up kamu? Jika enggak, kamu boleh arrange blue bubble taxi atau naik Uber bisa juga, atau ada transportasi airport yang namanya airport shuttle. Jadi bisa di booking online, kasih tahu nyampe di sini kapan, jam berapa. Nanti kamu akan diarahkan kemana dan akan diantarkan ke alamat hotel kamu atau tempat tinggal. Lumayan kan? Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus kamu lakukan ketika sudah sampai di New Zealand. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah hibernating atau istirahat, tidur gitu. Kamu pasti akan mengalami yang namanya jet lag karena perbedaan waktu di Indonesia dan New Zealand. Di sini kita lebih cepat 5 jam sekarang. Kalau nanti di summer selisih jamnya itu 6.
Nah, karena perbedaan waktu ini, kamu kurang tidur selama dalam perjalanan, sehingga nanti ngantuknya itu bisa di siang hari di sini. Nah, aku sarankan kamu hanya perlu hibernating, istirahat, tidur, tidur, tidur. Biasanya di hari ketiga kamu sudah mulai recover. Nah, sesudah itu kamu mulai pikir tentang internet. Wi-Fi di New Zealand gratis di tempat-tempat umum seperti di bandara, mall, cafe, atau restoran-restoran. Kalau kamu mau beli nomor New Zealand, dan memang kamu harus perlu, kamu boleh membelinya di airport, boleh di mall, atau di gerai providernya. Nah, ini adalah provider internet yang cukup populer di New Zealand. Itu ada 1NZ, 2degree, Vodafone, dan Skinny. Yang kamu harus lakukan berikutnya itu adalah membuka rekening bank di New Zealand. Jenis-jenis bank yang ada antara lain adalah ANZ, BNZ, dan Westpac, dan beberapa bank yang minor ini adalah bank yang gede. Nah, syarat yang dibutuhkan kalau kamu membuka rekening itu paspor. Nah, ini buat rekening bank di New Zealand itu sangat praktis, guys. Kamu datang ke sana aja bawa paspor dan bilang, hey, saya mau buka rekening di New Zealand gitu. Terus bawa duitnya lah ya, setoran utamanya dibawa, terus diproses-proses. Nanti sebentar kamu dikasih EFTPOS namanya. Itu kayak kartu ATM gitu yang bisa dipakai untuk transaksi debit dan kredit. Di New Zealand itu umumnya adalah cashless, jadi kita jarang bawa uang cash. EFTPOS, kartu yang akan dikasih itu berfungsi sebagai kartu debit dan sebagai kartu kredit. Jadi di rata-rata di semua outlet itu kamu tinggal tap seperti uang online gitu ya di Indonesia. Nah, kalau buka tabungan di sini juga kita nggak akan dikasih buku tabungan seperti di Indonesia. Waktu aku membuka rekening bank tahun 2017, saya hanya dikasih kayak kartu nama kayak gitu yang kecil, yang ditulis hanya nomor kita, nomor rekening, dan juga nomor internet bankingnya. Sangat praktis sekali. Next yang kamu harus lakukan adalah jalin komunikasi dengan pihak universitas atau institusi jika kamu datang ke sini itu jadi mahasiswa, atau kamu juga menjalin komunikasi dengan tempat kerjaan kamu. Beritahu mereka kalau kamu sudah di New Zealand dan coba tanya kalau kamu bisa kunjungi apa tidak. Nah, kalau uni kamu tidak perlu email mereka, kamu hanya perlu mengunjungi universitas itu dan nanti boleh mampir ke kantor international office dan mungkin kamu akan perlu mendaftar ulang. Jadi jalin komunikasi dengan mereka. Berikutnya yang harus kamu lakukan ketika sudah ada di New Zealand adalah melakukan lapor diri ke KBRI. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika kamu berada di satu negara lebih dari 5 hari, maka kamu diwajibkan untuk melaporkan diri ke KBRI. KBRI di New Zealand itu ada di Wellington. Kenapa kita harus lapor diri? Agar nantinya jika ada apa-apa dengan kita bisa mendapatkan perlindungan. Jadi tinggal buka aja websitenya KBRI Wellington. Nanti ada menu di websitenya itu yang untuk kita boleh melaporkan diri. Next yang kamu harus lakukan adalah membuka IRD. IRD itu sama seperti NPWP. Ini sangat kamu perlukan kalau kamu nanti mau bekerja. Tanpa nomor IRD, kamu nggak akan bisa bekerja. Jadi di sini pemberi kerja itu akan langsung menanyakan nomor IRD-mu berapa dan mereka memberikan form untuk mengisi daftar IRD gitu dan kode teks yang akan kita bayarkan. Membayar pajak di sini itu mandatory, harus. Kamu boleh apply IRD lewat websitenya IRD. Prosesnya sangat simple, cepat. Kamu apply sekarang, besok sudah jadi. Tidak ada pungli, tidak ada under table.
semuanya serba transparan dan sangat berintegritas. Syarat yang diperlukan, kamu harus memberikan paspor dan nomor rekening. Nah, karena teman-teman itu membuka ARD itu secara online, semua dokumen yang kamu punya itu baiknya itu kamu sudah harus scan dengan kualitas scan yang bagus. Simpan soft copy-nya, jadi nanti tinggal upload dokumen yang kamu butuhkan. Berikutnya teman-teman, yang kamu harus lakukan adalah membeli kartu bus. Kalau kamu tidak berniat untuk membeli mobil dulu atau tidak menyetir gitu ya. Nah, beli kartu bus agar kamu itu bisa keliling-keliling kota New Zealand lah, ya kan? Nah, kartu bus itu namanya Metrobus. Contohnya itu seperti ini guys. Metrocard, terbalik kali ya, lihat. Ini contohnya Metrocard. Ini terus belakangnya seperti ini, ada nomor ini, jumlah uang yang ada di sini ini kita bisa isi secara online gitu. Jadi ini nomor kartunya. Nah, di mana kita bisa beli Metrocard? Kamu bisa beli kartu ini di toko buku atau minimarket Metromart yang ada di bus station atau ada di mall. Jika kamu membayar bus pakai kartu seperti ini, pakai Metrocard, itu lebih murah dibanding kamu bayar pakai cash. Nah, kalau di New Zealand, kamu naik bus, misalnya kita sudah tap 1 kali, dan kita misalnya pergi belanja. Kalau sebelum 2 jam kita sudah pulang, kamu pulangnya itu tidak perlu bayar lagi, hanya bayar 1 kali. Satu lagi berita baik adalah sesuai dengan budget 2023 dan 2024 yang baru saja dirilis oleh pemerintahan New Zealand, bahwa harga bus tahun ini semuanya diskon 50%. Apakah itu pakai kartu atau cash, semuanya diskon 50%. Keren ya. Yang berikutnya yang kamu harus lakukan adalah menghubungi komunitas orang Indonesia yang ada di kota tujuan kamu. Biasanya ada di Facebook group. Ketik aja Indonesian Community, diikuti dengan nama kota. Misalnya Indonesian Community Christchurch atau Christchurch-nya di depan. Christchurch Indonesian Community. Nanti akan diarahkan. Jika kamu student, biasanya ada Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Kalau di Christchurch ada namanya PPIC, Perhimpunan Pelajar Indonesia Canterbury gitu. Yang terakhir yang kamu harus lakukan adalah making lots of friends. Jalin pertemanan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, mayoritas orang-orang New Zealand itu semuanya baik-baik dan ramah-ramah. Namun, jika kamu ingin teman yang secara spesifik, kamu bisa ke gereja jika kamu ingin menjalin teman-teman sesama orang Kristen. Lalu, jika kamu Muslim, boleh mencari Muslim Association, terus nama kotanya. Misalnya kayak di tempat aku, bisa cari Muslim Association Christchurch. Ada juga masjid di sini yang kalau hari Jumat itu bisa sholat di sana. Ini adalah beberapa tips dan saran dari Miss Ita. Yang pertama, miliki skill menyetir dan punya SIM sebelum kamu datang ke sini. Di New Zealand itu apa-apa kita harus lakukan secara independen. Walaupun ada bus di sini, ada Lime, skuter yang kita bisa sewa, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent dan kalau misalnya mau jalan-jalan, itu kita harus nyetir sendiri. Ada juga Uber di sini, tapi biasanya mahal. Teman-teman harus antusias, open-minded, friendly, namun harus tetap careful gitu ya, be careful. Ada 3 jangan saran dari Miss Ita. Yang pertama, jangan sampai kehilangan paspor. Teman-teman harus berhati-hati sekali, kemana-mana harus bawa paspor. Jangan lupa, paspor itu adalah kartu identitas kamu selama di sini. Baiknya kamu harus punya scan soft copy di email kamu. Kalaupun misalnya hilang, tapi amit-amit jangan hilang ya. Tapi kalau misalnya kejadian, kamu boleh langsung menghubungi KBRI dan boleh ngasih
soft copy yang kamu punya. Jangan malu bertanya dan mencari informasi. Orang-orang di New Zealand itu sangat friendly terhadap para imigran, terhadap para pendatang. Sebab itu jangan sungkan untuk bertanya. Jangan bawa pakaian winter seabrek-abrek seperti yang aku lakukan. Karena belum tentu pakaian winter yang kamu bawa itu sesuai dengan yang dibutuhkan di sini. Pakaian winter di sini ini bisa dibeli, ada yang bagus, ada yang second hand juga bisa dibeli, dan sesuai dengan cuaca yang ada di sini, temperaturnya gitu ya. Jangan bawa rice cooker. Di sini ada banyak rice cooker dan cukup murah. Jadi aku mau cerita ya teman-teman, pengalaman aku waktu aku datang sini ini. Aku kan nggak ada temen di sini, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu informasi, belum ada sosial media waktu itu. Jadi susah sekali gitu mencari informasi. Sebab itu aku bawa pakaian winter banyak-banyak, terus bawa rice cooker, bawa selimut ya kan. Ternyata itu nggak diperlukan di sini. Dan the worst side-nya itu aku kelebihan bagasi 10 kilo dan aku harus membayar $150. Baru datang mahasiswa mandiri ya kan, bayar mandiri, bayar $150 itu gue mau nangis sumpah. Jadi saya saran teman-teman jangan seperti aku. Yang berikutnya saran dari aku adalah baik-baik di negeri orang, jangan merusak citra bangsa gitu. Jangan karena nila setitik rusaklah susu sebelanga. Karena kelakuan segelintir orang maka nama Indonesia nanti bisa dicap tidak bagus. Sayang aja ya kan. Mungkin ada dari kamu yang bertanya bagaimana caranya untuk bisa mendapat pekerjaan di New Zealand. Apakah kerja di dunia profesional sesuai dengan bidang kamu atau jadi pemetik buah? Kalau kamu mau tahu bagaimana caranya, silakan tonton di video berikut. Sampai bertemu kembali. You be alright. Dadah.